Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai error handling atau penanganan kesalahan. Yang pertama saya sendiri Wisnu Alfarisi, yang kedua ada Saya Dimas Wisada Permadi dan Wis Alcorona dan Triana Fadila yang sudah menjelaskan mengenai materi yang lainnya. Dan slide pertama akan dijelaskan oleh Dimas. Error. Hampir tidak ada aplikasi yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rintangan kesalahan. Semakin besar aplikasi yang dibuat, semakin banyak kesalahan yang dapat timbul. Kesalahan program, ada kesalahan leksikal, yaitu kesalahan mengetik atau mengeja keyword, contohnya sebagai den ditulis dengan ten atau thn. Lalu kesalahan sintaks, misalnya pada operasi aritmatika, kekurangan jumlah parentesis atau kurung, contohnya sebagai begitu, ada a.2 sama dengan x ditambah dalam kurung b kali dalam kurung c plus d dalam kurung. Nah, itu kurang satu lagi kurung. Lalu yang ketiga adalah kesalahan semantik, tipe data yang salah. Misal, tipe data integer digunakan untuk variabel string atau variabel yang belum didefinisikan, tetapi digunakan dalam operasi tersebut. Lalu selanjutnya adalah penanganan kesalahan. Langkah-langkahnya adalah mendeteksi kesalahan, melaporkan kesalahan, lalu tindak lanjut perbaikan. Penanganan kesalahan itu melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah kompilator melalui kode kesalahan, pesan kesalahan dalam bahasa natural, lalu nama dan atribut identifier, lalu tipe-tipe yang terkait bila tipe checking. Contohnya adalah error 162 jumlah 2 uncount identifier. Itu menjelaskan kode kesalahan yang kode kesalahannya adalah 162, lalu pesan kesalahan uncount identifier atau tidak didefinisikan, lalu nama identifier yaitu adalah jumlah. Lalu ada reaksi kompilator pada kesalahan. Pada saat kompilator menemukan kesalahan, terdapat beberapa tingkatan, diantaranya pertama, reaksi yang tidak dapat diterima atau melaporkan error, tidak melaporkan error. Yang itu adalah kompilator crash atau berhenti atau hang. Lalu ada looping, lalu ada kompilator melanjutkan proses sampai selesai tapi program-program objek yang dihasilkan salah. Lalu yang kedua adalah reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Kemampuan kompilator untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan hanya satu kali untuk setiap kompilasi. Lalu yang ketiga ada reaksi yang dapat diterima. Reaksi yang sudah dapat dilakukan dewasa ini yaitu melaporkan kesalahan dan selanjutnya melakukan recovery atau pemulihan, lalu melanjutkan menemukan kesalahan yang lain bila masih ada. Lalu yang kedua adalah repair atau perbaikan kesalahan, lalu melanjutkan proses translasi dan menghasilkan program objek yang valid. Ada reaksi yang belum dapat dilakukan dewasa ini, contohnya yaitu kompilator mengkoreksi kesalahan lalu menghasilkan program objek sesuai dengan yang diinginkan programmer. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wisnu. Ya, berikutnya adalah pemilihan kesalahan. Tujuannya adalah mengembalikan parser ke kondisi stabil atau supaya bisa melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mekanisme ad hoc, yang kedua syntax directed recovery, yang ketiga yaitu secondary error recovery, yang keempat yaitu context sensitive recovery. Nah, yang pertama pengertian dari mekanisme ad hoc. Recovery yang dilakukan tergantung dari pembuat kompilator sendiri atau spesifik dan tidak terikat pada suatu aturan tertentu. Cara ini biasa disebut juga special purpose error recovery. Nah, yang kedua ada syntax directed recovery, melakukan recovery berdasarkan sintaks. Contohnya yang pertama yaitu ada begin, terus A sama dengan A plus 1, B sama dengan B plus 1, C sama dengan C plus 1, lalu N. Kompilator akan mengenali sebagai notasi BNF. Begin dalam kurung statement, lalu statement lagi, dan N. Tanda tanya akan diperlakukan sebagai titik koma. Yang ketiga ada secondary error recovery, berguna untuk melokalisir kesalahan. Caranya yaitu yang pertama panic mode, maju terus dan mengabaikan teks sampai bertemu delimiter, misal titik koma. Contohnya if A sama dengan 1, kondisi sama dengan true. Teks di atas terjadi kesalahan karena tidak ada instruksi then. Kompilator akan maju terus sampai bertemu titik koma. Yang berikutnya ada unit deletion,
menghapus keseluruhan suatu unit sintaktik, misal block, statement, dan sebagainya. Efeknya sama dengan panic mode, tetapi unit detect deletion memelihara kebenaran sintaksis dari source program. Yang keempat ada context sensitive recovery berkaitan dengan semantik, misal bila terdapat variabel yang belum dideklarasikan atau undefined variable, maka diasumsikan tipenya berdasarkan kemunculannya. Nah, yang berikutnya ada error repair, bertujuan untuk memodifikasi source program dari kesalahan dan membuatnya valid. Mekanisme error repair meliputi yang pertama mekanisme ad hoc, tergantung dari pembuat kompilator sendiri. Yang kedua ada syntax directed repair, menyisipkan simbol terminal yang dianggap hilang atau membuang terminal penyebab kesalahan. Contoh, while A kurang dari 1, I sama dengan I plus 1, kompilator akan menyisipkan DO karena kurang simbol DO. Yang ketiga ada context sensitive repair, perbaikan dilakukan pada kesalahan. Yang pertama, tipe identifier diatasi dengan membangkitkan identifier dummy. Misalkan variabel A didefinisikan sebagai string, lalu begin A sama dengan 0 lalu n. Yang kedua ada tipe konstanta, diatasi dengan membangkitkan konstanta baru dengan tipe yang tepat. Yang keempat ada spelling repair, memperbaiki kesalahan pengetikkan pada identifier. Misalnya while A sama dengan 1DO, di situ terlihat L-nya itu double. Identifier yang salah tersebut akan diperbaiki menjadi while dengan tulisan yang tepat. Nah, sekian presentasinya dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.